Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Khairul Arifin dengan NIM 6231121. Jadi saya dari BK6D dan saya akan membuat video analisis proses konseling dari video konseling yang pertama. Jadi analisis proses konselingnya yang pertama itu jenis tingkah laku. Jadi tingkah laku yang tampak pada Dani ini adalah perilaku yang konsumtif dan dia itu kurang mampu dalam mengontrol pengeluaran dia sejak merantau ke sini. Dan tingkah laku itu juga terlihat dari kebiasaan dia yang sering mengikuti ajakan teman untuk bermain sehingga menghabiskan uang yang seharusnya dia gunakan untuk kebutuhan utama dia seperti makan dan kebutuhan kuliah dia. Nah, selain itu terlihat juga dari perilaku dia yang sulit menolak tekanan sosial dari lingkungan pertemanan baru, sehingga Dani ini cenderung mengikuti keinginan teman-temannya dibanding mempertimbangkan kondisi keuangannya sendiri. Lalu yang kedua itu analisis dari segi TFA, yaitu thinking, feeling, dan action. Nah, kalau menurut saya itu dari thinking. Jadi thinking atau pikirannya itu kalau saya tidak ikut bermain nanti dianggap tidak akrab. Dan juga yang kedua masih ada uang, jadi bisa dipakai dulu. Terus juga sulit menolak ajakan teman. Nah, dari F atau feeling atau perasaannya itu dia senang ketika berkumpul dengan teman. Dan juga dia merasa bersalah setelah uangnya itu habis. Lalu dia cemas dan bingung saat kebutuhan pokok dia tidak terpenuhi. Lalu juga dia merasa terbebani karena dia belum mampu mengatur keuangan dia dengan baik. Lalu actionnya atau tindakan, dia tuh sering keluar bermain bersama teman. Dia tuh menghabiskan uang untuk kesenangan dia yang sesaat. Lalu dia menunda kebutuhan penting seperti kebutuhan kuliah dia dan juga kebutuhan makan dia. Lalu dia juga mulai mencoba menabung dan mencatat pengeluaran setelah sesi konseling. Lalu yang ketiga itu faktor yang dibawa konselor dan konseli dalam proses konseling. Yang pertama itu faktor pada konseli, yaitu faktor psikologis. Jadi Dani ini mengalami kesulitan pengendalian diri dan belum terbiasa hidup mandiri secara finansial karena dia tuh sebelumnya semua kebutuhannya kan dipenuhi orang tua sebelum merantau. Lalu faktor sosial. Faktor sosialnya yaitu lingkungan pertemanan baru di perantauan ini mempengaruhi perilaku pengeluaran Dani karena ada dorongan untuk mengikuti berkumpul dan bermain bersama temannya. Lalu yang ketiga itu faktor pengalaman. Kurangnya pengalaman dalam mengatur keuangan pribadi membuat Dani ini belum mampu dalam menentukan apa prioritas dan kebutuhan dia. Lalu selanjutnya itu faktor pada konselor, yaitu konselor menunjukkan sikap empati, terbuka, dan juga sportif, sehingga konseli merasa nyaman untuk menceritakan masalahnya. Konselor juga menggunakan pengalaman pribadi sebagai contoh solusi agar konseli ini lebih mudah dalam memahami langkah yang dapat dilakukannya ke depannya. Lalu dari analisis readiness atau kesiapannya, Dani ini menunjukkan kesiapan yang cukup baik dalam proses konseling. Hal ini juga terlihat dari keterbukaannya dalam menceritakan masalah keuangan yang dia alami. Lalu kesediaannya menerima saran dari konselor seperti serta adanya komitmen atau melakukan perubahan setelah sesi berlangsung. Lalu kesiapan tersebut juga tampak ketika Dani ini bersedia mencatat pemasukan dan pengeluaran hariannya, mengurangi ajakan bermain yang tidak perlu, lalu juga menjadikan teman yang disiplin, menabung sebagai motivasi diri. Lalu ini juga menunjukkan bahwa konsel ini memiliki keinginan untuk memperbaiki kondisi dirinya. Lalu yang selanjutnya adalah tahap-tahap konseling dan aspek psikologis. Yang pertama itu tahap pengantaran. Jadi konselor membangun hubungan yang nyaman dengan menanyakan kabar dan bagaimana perjalanan konseli ke sini. Lalu konselor juga menjelaskan asas kerahasiaan dan tujuan konseling agar konseli merasa aman. Lalu yang kedua itu tahap penjajakan. Konselor itu menggali masalah utama yang dialami oleh Dani, yaitu kesulitan dalam mengatur keuangan sejak merantau dan pengaruh lingkungan pertemanan. Lalu yang ketiga itu tahap penafsiran. Jadi tahap penafsiran ini konselor membantu konseli memahami bahwa penyebab utama masalah ini berasal dari kurangnya kontrol diri dan ketidakmampuan menentukan
prioritas kebutuhan. Lalu selanjutnya itu tahap pembinaan. Konselor memberikan alternatif solusi berupa pencatatan keuangan harian agar konseli ini dapat lebih terkontrol dalam menggunakan uang. Lalu yang kelima itu tahap penilaian. Pada akhir sesi, konselor ini mengevaluasi perasaan konseli dan menilai adanya perubahan pemahaman serta komitmen untuk memperbaiki perilaku keuangan. Lalu yang selanjutnya, analisis selanjutnya itu karakteristik dan dimensi konseling. Yang pertama itu keunikan. Jadi kasus dari Dani ini bersifat unik karena berkaitan dengan pengalaman pribadi saat merantau dan penyesuaian diri terhadap lingkungan yang baru yang mempengaruhi pola keuangannya. Yang kedua itu keumuman. Jadi masalah yang dialami juga termasuk umum dialami mahasiswa merantau, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan pengaruh pertemanan. Lalu yang selanjutnya itu ketiga objektivitas. Konselor itu melihat masalah berdasarkan fakta yang disampaikan konseli seperti kebiasaan bermain, pengeluaran berlebih, dan dampaknya terhadap kebutuhan sehari-hari. Lalu yang selanjutnya itu subjektivitas. Konselor tetap memahami perasaan yang bersalah, tekanan sosial, dan kebingungan yang dirasakan konseli secara empatik. Lalu yang kelima, aspek kognitif terlihat dari pola pikir konseli yang belum mampu menentukan prioritas kebutuhan dan masih mudah terpengaruh lingkungan. Lalu yang selanjutnya itu afektif. Jadi aspek afektif yang tampak dari perasaan bersalah, cemas, dan lega setelah mendapatkan solusi dalam sesi konseling. Lalu selanjutnya itu ambiguitas dan jelas. Pada awal sesi, konseli belum memahami solusi yang tepat terhadap masalahnya. Setelah proses konseling berlangsung, tujuan dan langkah perbaikan menjadi lebih jelas melalui pencatatan keuangan dan pengendalian diri. Lalu yang terakhir itu tanggung jawab dan akuntabilitas. Konselor membantu memberikan arahan dan dukungan, sedangkan tanggung jawab perubahan tetap berada pada Dani melalui komitmen yang telah dibuat untuk memperbaiki pengelolaan keuangan pribadi. Baik, sekian video analisis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.